Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat, para kiai, para asatidah, bila khusus pengurus muslimat Ranting Wonoreto dan semua anggota ibu muslimat Ranting Wonoreto yang kami hormati dan yang kami muliakan. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, ada sebuah makalah yang keluar dari lisan as-sholihin al-abidin az-zahidin, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Apa dawuhnya? Ma minkum illa dhaifun wa maluhu ariyatun fadhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun ila ahliha. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada dari kalian kecuali hanya seorang tamu. Seorang tamu. Wa maluhu ariyatun, harta-harta kalian itu hanyalah pinjaman dari Allah. Fadhaifu murtahilun, seorang tamu tidak lain nanti juga akan pulang, akan pergi. Wal ariyatu muaddatun ila ahliha, sebanyak-banyaknya yang namanya pinjaman pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud adalah kita sadar-sadar diri. Kita ini hanya hambanya Allah, milik Allah. Ma minkum illa dhaifun, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada dari kalian kecuali hanya seorang tamu. Istilah tamu hanya orang yang ya numpang lah. Kita ini hanya numpang. Dewan jenengan ini kan cuma numpang. Tamu datang ke buminya Allah. Otomatis dalam segi hak uluhiyah kita nggak punya. Sedangkan harta-harta kita, baik berupa uang, baik berupa rumah, mobil, sawah dan yang lainnya, itu hanya pinjaman yang dipinjamkan oleh Allah. Ini tanah semua miliknya Allah. Semuanya ini miliknya Allah. Sawah miliknya Allah. Kok bisa dikatakan seperti itu? Karena nanti juga akan dikembalikan. Dan setelah kita mati, mungkin turun kepada anak-anak kita. Setelah anak-anak kita mati, dan pada akhirnya nanti semuanya akan mati dan kembali kepada pemiliknya, ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya hanya pinjaman. Fadhaifu murdahilun, sedangkan tamu juga akan pulang. Pulang kemana? Ke alam barzah. Pulangnya nanti ke akhirat. Pada akhirnya, finishnya kita hidup ini di akhirat. Akhirat itu finishnya hanya dua. Kalau enggak surga, neraka. Hanya sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga berpesan bagi penduduk akhir zaman.
pesan sareng kula panjenengan sao di akhir zaman saat semangkan nikah. Napa pesannya? Wa ahluz zaman law ta'iba ahaduhum fi syai'in min umurid dunya. Orang-orang di akhir zaman ketika kalian berpayah-payah, bekerja berpayah-payah tentang urusan dunia, dalam urusan dunia, wa araqa fihi 20 irqatan, saking berpayah-payahnya sehari semalam, yang namanya keringat keluar berkali-kali sampai 20 kali, tapi ma'ada hada ta'ban. Mereka di akhir zaman nanti tidak akan pernah menganggap, tidak akan pernah menghitung, menganggap ini ada sebagai kepayahan, tidak. Walibali bidzalik, tidak memperdulikan. Kerja siang malam sampai keringat sehari semalam keluar 20 kali. Alako, taya desok, ambu. Alako boleh keringat lagi keluar, ambu. Alako boleh sampai 20 kali keluar keringat. Bercucuran keringat itu. Ma'ad hada ta'wad, mahada ada ta'ban, katanya Habib Allah bin Al-Haddad. Mereka di akhir zaman tidak akan menganggap hal seperti ini sebagai payah. Tidak terasa payah. Pulang ya makan, tidur, besoknya kerja lagi. Walai bali bidzalik, dan tidak memperdulikan payahnya ini. Kalau nggak kuat ya pecet, kelakuan kerja lagi. Tak bari seperti itu. Sama sekali tidak dianggap suatu yang besar, yang sulit, yang payah. Ringan semua. Walau kana asyai'un min umuriddin. Selanjutnya, ketika sesuatu itu dari perkara agama, ra'a as-sahla asiran wal qalila katsiran, maka mereka di akhir zaman nanti menganggap sesuatu yang mudah, kelihatannya memang mudah. Baca Quran 1 juz, baca Quran 2 lembar, hanya butuh berapa jam? Enggak sampai 1 jam. 1 juz setengah jam kalau lancar. 1 juz bisa 1 jam kalau enggak lancar. 2 lembar hanya 5 menit atau 10 menit. Tapi mereka pandang ini sebuah asiron, sesuatu hal yang sulit. Ini dalam kalau berurusan dengan agama. Kalau dalam perkara agama sulit, berat. Wa qala man yuqaddiru ala hadha, kata Abdullah bin Al-Haddad. Sampai-sampai orang itu mengatakan ngaji 2 lembar. Siapa yang mampu setiap hari ngaji 2 lembar? Bahkan sesuatu yang sangat ringan, ya kan? Sesuatu yang sangat mudah. Siapa yang mampu sholat 2 rakaat setiap malam? Bangun jam 3, sholat 2 rakaat. Siapa yang mampu? Ini kata-katanya orang akhir zaman. Kan tak saja bisa ngelakonin. Thank you. Bahagia. Kebanyakan dari mereka, dari kita menganggapnya sesuatu yang sangat besar, sangat sulit. Tapi dalam urusan dunia dianggapnya sesuatu yang sangat ringan. Terus apa yang bisa kita harapkan dari dunia kita ini? Nah, apa saya harap? Saya harap cuma dunia ini menjadi ladang akhirat kita. Jadi ladang akhirat. Dengan apa menjadi ladang akhirat kita? Dengan menabungkan tabungan akhirat. Sudah kita ketahui semua hadis-hadis Nabi, diantaranya idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'u lah. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Kalau ingin dunianya ini jadi tabungan di akhirat, meskipun hakikatnya dunia ini ada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, hanya titipan.
tapi juga bisa jadi tabungan kita di akhirat. Di antaranya dengan sodakotin jariyah. Gampang sodako jariyah? Tak gampang. Sulit sodako jariyah bagi orang yang tidak memperbiasakan, tidak pernah biasa untuk sodako jariyah. Istilahnya kata nikah. Ketika orang bersodakoh untuk hal-hal yang hanya sementara, habis dari situ. Wes pahalanya segitu sudah. Sedekah kepada fakir miskin, atau sedekah kepada orang lain, atau sedekah kepada korban bencana. Disedekahkan, selesai itu sudah dapat pahala. Ya, anggapannya kita dapat pahala sudah. Pahalanya sebesar itu sudah. Dan besoknya lagi kalau ingin lagi, sedekah lagi. Ingin lagi, sedekah terus. Tapi kalau kita sedekah ke suatu lembaga, tempat yang di situ dipergunakan setiap hari, ini akan terus mengalir kepada kita. Semisal sedekah ke madrasah, di situ tempat mencari ilmu agama. Sedekah ke masjid, di situ tempat ibadah. Ini yang dimaksud amal jariyah yang nantinya kita terus bisa menabung sampai habisnya, sampai hilangnya atau sampai musnahnya itu tempat, sampai rosak. Maka dia sumpah amanah sedekah ke madrasah. Sampai bila mengalir terus, nabung terus. Setiap saatnya ketika ada yang ngaji, ketika ada yang sekolah, terus mengalir yang namanya pahala sedekah. Sampai bila? Sampai rosak. Meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, selagi masih ada itu madrasah, tetap kita punya tabungan setiap hari. Setiap hari masuk anak-anak sekolah, ngaji, ilmu agama, terus ngalir. Kaduan tabungan kula panjenengan. Makanya nikah tahadus bin nikmah, dan kula nikah juga pernah ibadah pondok. Nikah dimin pada pondok nikah gaduhan hajat, terus ingin membebaskan tanah sawah-sawah yang banyak hektaran. Di antaranya menganjurkan kepada santri-santri, sera segelem hibah tanah 1 meter, norok nyembang tanah nih kak, ngobengin tanah masyarakat nih untuk pesantren. Semeter 400.000 semeter. Ya, ini tahdus bin nikmah dan gula. Tak mengajukan diri sendiri. Tahdus bin nikmah. Dan gula ini termasuk di antaranya yang ikut dalam organisasi hibah tanah. Nyombang gula 400.000 kangkui tanah semeter. Niatnya apa? Niatnya taruh di sedekah jariyah. Tabungan jariyah terus mengalir. Sampai kula mate senaman tabungan jariyah ini terus mengalir. Napa boleh tempate elengki sareng orang-orang senyari ilmu. Kita tahu betul bahwasanya derajat pencari ilmu jauh lebih tinggi daripada syuhada, daripada orang-orang yang mati syahid, jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang senang sholat, daripada orang-orang yang senang puasa, turut jauh lebih tinggi daripada orang yang senang zikir, orang yang senang materakat, jauh lebih tinggi derajatnya orang pencari ilmu. Tempati orang yang senyari ilmu, elengkiin elebatin orang yang senyari ilmu senyaman tanah nikah, insya Allah jauh lebih tinggi pahalan daripada jariyah yang lain. Mungkin dalam pikiran saya, kalau dibanding-bandingkan, dia orang wakaf ke masjid, dia orang sedekah ke masjid untuk bangun masjid ini, dipakai mungkin sehari semalam 5 waktu, sholat 5 waktunya. Atau mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain dalam seminggu sekali, itu saja. Tapi menabi orang nyabek fasilitas madrasah, seyang kui tiap bekto, tiap
tiap hari. Tiap hari. Dan itu memang khusus untuk thalabul ilmi, orang-orang yang nyari ilmu. Sejauh pahalanya jauh lebih rajin daripada ibadah-ibadah yang lain, daripada ibadah-ibadah sholat, daripada ibadah puasa, daripada ibadah yang lain, zikir. Otomatis pahalanya jauh lebih besar. Dalam hati kula, pikiran kula, nikah tempat pencari ilmu. Apalagi pesantren, madrasah. Akan nangin orang yang nyari ilmu. Tiap hari, tiap malam. Tak ambu. Selagi tak ambu orang yang nyari ilmu nikah. Selama itu terus pahala kita mengalir. Bila saya pondut tabungan nikah pagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari pondut. Makanya dimin kula juga sering acaretah sahabat sahabat Abdurrahman bin Auf nikah paling sokin orang. Tak rezekin sareng Allah Subhanahu wa taala. Bagian rezekin banyak pancen. Sampai ada buan sumpah aman muka botol aja, maka iba botol ini pasti beda emas. Saking gampang tak usah repot ala kosa ada semalam punten. Saking kok teror rezeki, cukup muka botol aja iba pasti beda emas. Dari gampang nyari rezeki, dari gampang nyari obang nih. Emang kan panjang tak karena raja dari pangeran. Tak karena rezeki raja, bagian rezeki raja. Tapi setiap kali mau makan bersama keluarga nangis, burung saat ada apa? Takar raja, takar banyak bagian dunia na banyak, bakta itunya, rezeki na banyak. Tak sarang Allah bakta itunya, tak kok bagi akhirat di surga. Meskipun masuk surga, tak andik kenikmatan karena pun tak ada bakta itunya. Tapi tidak, kata Rasulullah, setelah sahabat Abdurrahman bin Auf nikah, ikut berjuang, ikut andil, nyombong ke orang-orang yang si peperangan, nyombong ke masjid, nyombong ke ta'lim, orang saya ngaus-ngaus dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak pernah ada. Tapi justru ini yang menyebabkan sahabat Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, kulaku pagi dan Abdurrahman bin Auf masuk surga ada lebih cepat daripada yang lain. Karena apa? Karena duniamu. Dunia bisa memberak masuk surga, tapi bisa megempang masuk surga. Tabungan ya pontut bila, pontut pakai nih kan. Pontut pakai. Itu kisah nih kan kisah nyata. Dan kula nikah acerita kisah nyata. Saya pernah kisahkan seorang ulama Damaskus, bahasa Arab nikah di Misko Damaskus nikah beda kuburan seanyama dahdah kuburan dahdah Damaskus nikah daerah Damaskus setiap beda kuburan nikah pasti beda tukang penggali kubur orang khusus nikah orang seorang penggali kubur sekaligus biasanya juga saya nyabek mayat ke liang kubur yang lahat nih. Kuburan dahdah nikah beda situng penggali kubur nikah suatu saat datang reng bini dalam keadaan kena musibah keluarganya yang dia meninggal nikah reng bini nikah pancen odik sareng anak duaan laki pun sobu di anak dua laki kapi yang sepon sobung. Nikah datang ke menggali kubur, tolong galikan kuburan. Gali pun kuburan. Beberapa saat kemudian datang jenazah nikah. Datang jenazah. Pon penggali kubur nikah sih bagian nyabek jenazah nikah ke liang lahat nikah. Karena pon yang sepo laken sobu hanya tinggal sama ibunya saja. Bek to sabe ke liang lahat jenazah andeng bini kelak kasa. Bekto sahabat yang lahat ternyata penggali kubur nikah nengaleh musyahadah nengaleh tapi tak bisa tengaleh orang lain buka sareng Allah hijabnya musyahadah nengaleh ternyata ketika diletakkan padung raudhatan min riyadil jannah
Di dalam kubur nikah padang kebun-kebun surga yang sangat indah. Semaput penggali kubur nikah karena tak pernah ningali tempat bagus-bagus nggak nikah. Raudhatan riyadil jannah. Semaput penggali kubur nikah. Akhirnya gotong penggali kubur. Gotong pas sadar, tidak sadar, tanya lagi. Apa ben mak sampai semaput? Tak mari ngobur mak sampai semaput, tanya lagi. Cerita, ulun ningali nggak nikah, ningali. Ternyata ketika saya mau meletakkan jenazahnya, terlihatlah tampak kepadaku raudhatan riyadil jannah, kebun-kebun surga yang sangat indah, tempat yang sangat menyejukkan, yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Saya semaput. Tak bertaja orang selain, karena tak ningali TV, tak bertaja. Akhirnya beberapa bulan kemudian datang boleh ke penggali kubur nikah, reng bini sebelum mengasa. Datang boleh nyon ke galikan kubur. Galikan kubur. Pon, digalikan lagi kubur. Setelah digalikan lagi datang jenazah, petoron boleh sareng penggali kubur nikah. Ke liang lahat. Tampak boleh. Ditampakkan oleh Allah raudhatan riyadil jannah. Tapi sekedua kali ini kata semaput penggali kubur ini. Langsung penggali kubur ini kan setelah naruh jenazahnya, setelah menguburkan, entar kok orang bini gelak kasak. Cuk nyorodo kali jenazahnya ternyata oleh Allah dikasih keistimewaan tempat raudhatan riyadil jannah di alam barzahnya. Sareen ketemu tanya aki. Pasirah panjenengan ibu. Saya orang yang terkena musibah, kula nika saya oleh musibah. Keluarga panjenengan nika engki. Pasiran nika. Nika anak kula kepi. Si pertama bulan saya ada anak kula. Saya setia pada anak kula. Tak andik laki lah, sebung laki kan. Akhirnya tanya aki terus sareng penggali kubur nih, mak bisa. Nah, pak amalan nah panjenengan sareng anak-anak panjenengan nika. Buat apa? Tak oning ibu. Kula setiap kali pertama bulan kemarin naruh anak panjenengan ke liang lahat, saya melihat raudhatan riyadil jannah. Allah mengistimewakan dia ditempatkan di kebun surga. Kedua kalinya ditempatkan di kebun surga juga, dibawa oleh malaikat, dimuliakan. Nah, Pak Amalan, nah, coba paling oning. Cerita, ibu. Sobung amalan panapa. Anak kula ni kelakonana benar anak saya pertama, semate pertama kasa lakona adalah mencari ilmu. Thalibul ilmi. Status benarin nyari ilmu. Saya nomor 2, saya mate nomor 2. Ini kejukan anak kula yang sehari-harinya mencari rizki, sehari-harinya kasab alakoh nyari rezeki. Hasil kerjanya diberikan kepada anak yang pertama yang mencari ilmu. Hasil kerjanya setiap hari dikasihkan ke anak saya yang pertama untuk mencari ilmu. Dia niat kasabnya, kerjanya khusus kangkui orang yang nyari ilmu, kakan TV. Sebenarnya enggak nikah. Ternyata oleh Allah diberi keistimewaan yang sama. Orang yang nyari ilmu, orang yang memfasilitasi nyari ilmu, ini keistimewaan yang pada. Ini cerita nyata kata ulama. Cerita nyata di Damaskus. Mare senika penggali kubur nika ambu pon pensiun, tak gelem jadi penggali kubur. Tak gelem boleh. Terus datang ke situ masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah di situ setiap harinya setiap saat kenangnya majlis taklim. Tempat orang ngaji ilmu agama. Terus padahal penggali kubur nikah meninggali umur perkiraan 45 sampai 50 tahun. Antara 45 tahun sampai 50 tahun. Kan betul Bapak? Oke. Dia rela meninggalkan pekerjaannya menggali kubur demi dia menuntut ilmu di masjid itu. Jadi tiap bekton bedeng masjid ini kepon nyari ilmu. Tero endi kesempatan rekaren odik nih kan nyari ilmu. Maka di kula panjenengan nika alhamdulillah
Meskipun hanya seminggu sekali pada majlis taklim, majlis muslimatan, saya dalam juga taklim ilmu, ngajar lagi ilmu. Kita patut bersyukur juga. Ambu pensiun karena terus statusnya nyari ilmu, karena terus pada bi nak kanak dua gelak kasa bektoh sabal yang lahat ternyata ditempatkan oleh Allah tempat raudhatan min riyadil jannah, kebun-kebun yang ada di surga, luas, indah, seneng. Bila pun jelas bekto alam barzah pun tempat dekat ini karena apa boleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tambah jelas aku. Tambah nikmat. Alam barzah pun yang beri kenikmatan, maka otomatis di surga Allah jauh lebih besar kenikmatannya nanti. Seongkune juga nih padang bila kula panjenengan nikah pon parak sedo pon sakaratul maut. Di saat sakaratul maut sobung pon kesempatan untuk tobat. Nyawa sudah di tenggorokan. Kita gor-gor. Sobung kesempatan boleh pon. Iman tak yangkep. Maca syahadat tak yangkep pon. Maca la ilaha illallah kita yangkep. Dalam saat-saat seperti itu diperlihatkan oleh Allah. Seongkune orang semati ini kayak pon padang. Pagi ini kan bakal beda surga nama neraka. Padang wah, padang. Bekto pon beda tenggorokan senyamana nyabek. Ini padang gemberagi be pangeran pon. Oh dia tempat apa andre? Surga. Oh dia tempat neraka. Padang pon. Makan macam orang sedan iki. Kadang karena takut padang neraka be pangeran ki matena kok nakuin. Macam-macam. Kadang padang surga saking gembira, saking seneng sampai nangis kadang. Macam-macam juga. Mangkana kula panjenengan nika di antan selain tabungan jari ya kanggo orang senyari ilmu seongkune padha. Orang segelem fasilitasi orang-orang senyari ilmu seongkune padha bi orang senyari ilmu dan kula panjenengan setuju potra-potrana kompoi-kompoi nyari ilmu fasilitasi nih ya cong kok senyangone cong nyari ilmu begena ya nika pada kencerena keistimewaan pada pagi sareng Allah ka dia cerita gelek kasa dua anak yang satunya mencari ilmu yang satunya mencari uang dikasihkan kepada kakaknya yang mencari ilmu khusus orang yang nyari ilmu nika ternyata diistimewakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya cong kok senyangonnya cong kok pokon kangku nyari ilmu kok senang nyari ilmu tabon di rezeki lebih ya engkau toro memperbagus fasilitas madrasah kok senyum beng batau kuna engkau senyum beng pafingah mele elengki orang senyari ilmu mele lebatin orang senyari ilmu mele tambah nyaman orang senyari ilmu engkau sak beri kipas angin lah ikhlas-kelasah mele nyaman orang senyari ilmu ini kata masuk pada nih keganjir keistimewaannya sama napa boleh sampai andi napa jariyah hibah tanah otomatis kan tak kira bongkar tanah nih kan sampai tanah sampai bumi ke nomor betok meskipun hanya semeter elengkin orang nyari ilmu setiap saat elebatin orang nyari ilmu kena lebatin bayi tak elengkin lebatin bayi tanah ini juga jariyah pahalun sangat besar kalau berupa bangunan ya sampai rusak bangunan itu jariyah nih terus mengalir tabungan pun benar ini nih kalau berupa fasilitas benda sampai rusak mentana terus sampai kiamat karena nih tanah tak kira gente kan tanah kan masa beda tanah gente sobungan nikah di antara tahadus bin iman dan gula alhamdulillah kula ki inti kesempatan sabena karena nikah sekejap nih kok senapa hektar nikah pun lunas saja karena banyak yang menyumbang orang-orang yang ngerti ilmu ini banyak senyumbang bahkan pada senyumbang langsung sehektar orang-orang yang sogi ini tapi dan kula hanya punya kesempatan obang cuma di 400 cuma semeter tapi alhamdulillah kula syukur ki andi kesempatan bisa nyumbang hibah tanah nih kan ini kasih ketorok dan kula dadi jari ya terus pagi sampai kiamat nih kan insyaallah menabi tanah nih kan orang-orang di luar mereka lebih suka hibah tanah hibah sabun ke masjid
yang di situ tempat ibadah, ya, atau musola, tapi mereka nggak tahu bahwasanya ada pahala yang lebih besar, jauh lebih besar. Hibbe kepada orang-orang mencari ilmu, karena pencari ilmu status derajat jauh di atas mereka ahli ibadah, jauh di atas mereka ahli puasa, ahli sholat, ahli zikir. Dia tasah bener para anbiya war rasul. Makanya Abdullah bin Mubarak nika pernah tanya sareng seseorang, ya wahai Mudarat, ma baki ya min umrikal yaum, kalau seandainya umur kamu tinggal 1 hari kare saareh, kunaki kanggo apa? Nah, apa jawabannya Abdullah bin Mubarak? Kang kue bingko untuk ngajar ben belajar. Men beda saya ajar na bingko. Men tada engko belajar. Malah engko di status ahli ilmi. Orang-orang yang senang ke ilmu. Di antara status derajat tak berpahala disamakan seperti orang mencari ilmu, orang yang senang memfasilitasi orang pencari ilmu. Madrasah setempat dan kula panjenengan sedaja nika status aslina keutuna kula panjenengan sedaja. Dan kula panjenengan sedaja semuanya punya kesempatan untuk memfasilitasi. Semua punya kesempatan untuk nyumbang fasilitas orang-orang yang nyari ilmu. Kenapa? Karena dan kula sekeluarga juga tak pernah nolak bila ada orang yang saya nyabak fasilitas kanggo orang-orang yang nyari ilmu, nyabak bantuan kanggo orang yang saya nyari ilmu. Tapi dan kula panjenengan banyak tak ngerti, tak sadar sih. Memfasilitasi orang-orang yang nyari ilmu kurang-kurang jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih agung daripada ibadah-ibadah selain. Ini saya perlu kula panjenengan ka online. Ini mungkin saya bisa kula sampai akhir kurang lebihnya dan kula nyon sepora. Moga-moga kula panjenengan sedaja dadi yakin orang yang selamat dunia akhirat. Keturunan kula panjenengan sedaja moga-moga senang da ilmu, dadi yakin ahli ilmu. Dan moga-moga kula panjenengan bisa fasilitasin putra-putra dan kula panjenengan sedaja untuk nyari ilmu. Moga-moga berkembang rezekine sareng Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kula dan keluarga sahibul bait moga-moga sareng Allah berkembang dunyana, berkembang agamana, berkembang dunyana kanggo taat Allah Subhanahu wa taala dan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga selamat dunya antas akhirat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.